Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, oleh karena pimpinan dan pertolongan Tuhan di sepanjang hari ini. Kembali kami ada saat ini oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu. Pada saat ini ya Tuhan kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, jamahlah hati kami secara pribadi dan kuatkan kami untuk kami dapat mengenali dan mengerti setiap apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Amsal 22, ayat 22 sampai 23. Tertulis demikian, janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang, sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun 1942, ketika tentara Nazi Jerman mengumpulkan ratusan ribu orang Yahudi di sebuah kamp konsentrasi di Warsaw Ghetto, seorang perempuan bernama Irena Sandler dengan berani mengambil resiko menyelamatkan anak-anak yang ada di sana. Irena mendapatkan akses masuk dan keluar kamp setiap hari sebagai seorang ahli sanitasi. Berhubung dengan buruknya kebersihan dan kesehatan orang-orang Yahudi yang ada di situ. Setiap hari ketika keluar dari kamp, Irena menyelundupkan di dalam boks kentang seorang anak atas izin dan atas permintaan orang tua mereka agar anak mereka bisa selamat dari pembunuhan massal. Total anak yang diselamatkannya berjumlah 2.500 orang. Dan anak-anak itu diasuh dan dirawat di beberapa organisasi panti asuhan gereja yang ada di Polandia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal 22 ayat 22 sampai 23 berisi sebuah peringatan dan juga sebuah janji. Di satu sisi ada peringatan bagi orang-orang yang suka menindas orang lemah, miskin dan berkesusahan, sebab Tuhan membela perkara mereka dan menolong mereka yang membutuhkan pertolongannya. Di sisi yang lain, ayat ini berisi janji bagi setiap kita yang saat ini mungkin berada dalam keadaan lemah, tidak berdaya, miskin dan berkesusahan. Mungkin saudara adalah seorang single mother, ibu yang diceraikan dengan mempunyai anak-anak, atau sebaliknya saudara adalah seorang single father, seorang ayah yang ditinggal istri yang superior bersama anak-anak saudara. Mungkin saudara adalah seorang karyawan yang seringkali ditindas, atau seorang prajurit yang sering dimaki atasan. Mungkin saudara adalah orang yang sedang mempunyai masalah hutang, masalah pekerjaan, dan berbagai masalah lain di mana saudara tidak berdaya. Ingatlah ayat ini, bahwa Tuhan membela perkara saudara. Dalam Mazmur 72 ayat 12-13 dikatakan, sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Dalam Mazmur 109 ayat 31 tertulis, sebab ia berdiri di sebelah kanan orang miskin untuk menyelamatkannya dari orang-orang yang menghukumnya. Dan dalam Mazmur 140 ayat yang ke-13 dikatakan, aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan melawan suatu tindakan kejahatan dengan kejahatan, tapi datanglah kepada Tuhan dalam doa, minta pertolongan Tuhan. Ia akan memberikan kelepasan dan pertolongan dalam setiap keadaan kita. Tuhan itu bagi kita
tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Dua pesan firman Tuhan dari ayat hari ini adalah, yang pertama, apabila kita di posisi yang kuat, mempunyai kuasa dan pengaruh, janganlah kita menindas orang-orang yang miskin dan lemah. Tapi belalah dan tolonglah mereka. Apabila itu bergantung kepada kita, maka bebaskanlah mereka dari kesusahan mereka. Yang kedua, apabila kita berada di posisi yang lemah, miskin dan tidak berdaya, berharaplah kepada Tuhan. Jangan putus asa dan setialah berdoa, menantikan pertolongan Tuhan pada waktunya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar saat ini, yang menyatakan diri-Mu Tuhan sebagai pembela dari orang-orang yang lemah, miskin dan berkesusahan. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau tidak membiarkan penindasan terjadi, tapi Engkau mengangkat orang-orang yang lemah dan melawan orang-orang yang menindas mereka. Kami bersyukur Tuhan untuk janji firman-Mu. Engkau adalah pembela bagi setiap kami anak-anak-Mu yang senantiasa berharap dan bersandar kepada-Mu Tuhan. Kami menyerahkan semua permasalahan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kesusahan dan ketidakberdayaan kami serahkan semua kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan menolong kami dan memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Lindungilah kami Tuhan Yesus. Berkati kami, berikan kami tidur yang nyenyak di sepanjang malam ini. Dan bangunkan kami kembali dengan kekuatan yang baru, dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Dan pengurapan Tuhan yang baru selalu Tuhan berikan kepada kami setiap hari. Sehingga hari esok akan kami jalani dengan sukacita baru karena pengurapan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.